Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nuriana, NIM 2018-11277 dari kelompok P12 Praktikum Mikroprosesor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul 1 yang berjudul pengantar mikroprosesor dan bahasa pemrograman assembly, interrupt dan input output. Nah, sebelum membahas lebih dalam, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu mikroprosesor. Nah, mikroprosesor merupakan rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan unit yang digunakan untuk menjalankan fungsi CPU atau control Central Processing Unit dari sebuah komputer digital. Nah, sejak akhir tahun 1970-an, mikroprosesor ini mulai dikembangkan, dan hingga saat ini pun mikroprosesor telah sangat berkembang. Pada praktikum kali ini, saya dan rekan-rekan menggunakan mikroprosesor jenis 8086, di mana berdasarkan fungsinya, isi dari mikroprosesor ini terbagi menjadi dua, yaitu ada EU atau Execution Unit dan BAIU atau Bus Interface Unit. Nah, Execution Unit ini fungsinya yaitu untuk mengontrol data dan instruksi. Sedangkan untuk BAIU atau Bus Interface Unit, dia itu mengurus semua transfer data dan alamat antar bus. Contohnya itu dalam pengiriman alamat, kemudian mengambil instruksi dari memori, kemudian membaca dan menulis data ke port dan memori dan sebagainya. Nah, dalam execution unit kita yang mengenal yang namanya control system dan ALU atau arithmetic logic unit. Nah, control system ini dia fungsinya itu untuk mengatur aliran bus dan alamat bus. Selain itu juga dia berfungsi mengatur keluar masuknya data. Sedangkan arithmetic logic unit dia melakukan operasi aritmatik, baik itu penjumlahan atau pengurangan dengan gerbangnya itu AND atau OR. Nah, pada arithmetic logic unit ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada conditional flag dan control flag. Nah, dalam conditional flag dan control flag ini terbagi lagi menjadi beberapa macam flag. Untuk conditional flag, dia terbagi menjadi beberapa macam, ada carry flag, kemudian auxiliary flag, ada parity flag, ada sign flag, zero flag, dan overflow flag. Nah, untuk carry flag, dia itu mengindikasikan apakah ada data yang berlebih atau tidak pada hasil operasi aritmatik. Sedangkan untuk auxiliary flag, dia itu mengindikasikan adanya data berlebih dari data terendah ke data tertinggi. Nah, sedang untuk PF atau parity flag, dia itu men-set nilai 1 jika instruksinya itu menghasilkan angka yang genap. Untuk zero flag, sesuai dengan namanya, dia men-set nilai 1 jika hasil instruksi ini itu 0. Untuk sign flag atau SF, dia men-set nilai 1 jika hasilnya itu negatif, sedangkan dia bisa men-set nilai 0 jika hasilnya itu positif. Dan yang terakhir yaitu ada OF, yaitu overflow flag, di mana dia menilai 1 ketika kapasitas si sistemnya itu terlampaui. Kemudian di yang kedua, yang kedua yaitu ada control flag. Yang pertama ada TF atau trap flag. Nah, trap flag ini jika di-set ke 1, maka program akan berjalan tahap demi tahap atau step by step. Sedangkan untuk interrupt flag atau IF, dia itu mengabaikan interupsi jika bitnya itu 0. Dan yang terakhir yaitu direction flag. Dia diperlukan biasanya itu digunakan untuk operasi string. Dan jika bedanya 1, maka memori akan diakses dari data tertinggi ke data terendah. Selanjutnya yaitu ada General Purpose Register. Nah, ada 8 macam General Purpose Register. Ada AH, ada AL, ada BH, ada BL, dan masih banyak lagi. Nah, dari 8 tersebut, kita dapat menyimpan data sebesar 8 bit. Nah, dari 8 tersebut juga kita dapat mengkombinasikan, sehingga kita dapat menyimpan data sebesar 16 bit. Nah, hasilnya yaitu ada AX, BX, CX, dan DX register. Nah, AX register itu digunakan sebagai register akumulator. Fungsinya itu untuk menyimpan hasil operasi aritmatika. Kemudian yang kedua ada BX register, digunakan sebagai register dasar. Fungsinya itu menyimpan alamat dasar dari area memori. Kemudian yang ketiga ada checks register, fungsinya sebagai register counter, yaitu melakukan instruksi
perulangan sebanyak yang kita perintahkan pada CX register tersebut. Kemudian yang terakhir ada DX register, fungsinya itu menyimpan alamat port, input dan output. Nah, selanjutnya yaitu ada pointer dan index pointer. Nah, di sini ada 4 macam, yaitu ada stack pointer, ada base pointer, ada interrupt pointer, juga ada sound index dan destination index. Yang pertama ada stack pointer. Stack pointer ini digunakan untuk operasi stack, dan SP ini merupakan secara implisit digunakan dalam perintah push dan pop untuk menyimpan dan mengambil kembali dari stack gitu. Kemudian yang kedua ada BP atau base pointer, dia itu sebagai penunjuk base dalam penyimpanan data. Dan yang ketiga ada interrupt flag atau IP. Nah, IP ini merupakan register yang berpasangan dengan CS atau card segment untuk menunjukkan baris perintah program. Dan yang terakhir ada SI dan DI atau Sound Index, Destination Index, di mana fungsinya itu menyimpan nilai-nilai offset dalam segmen data memori. Nah, selanjutnya yaitu bus interface unit untuk segmen register. Ada 4 macam di sini, yaitu ada code segment, ada data segment, ada stack segment, dan extra segment. Di mana code segment ini digunakan untuk menyimpan alamat lokasi program exe itu ditempatkan atau executable. Kemudian yang kedua ada data segment, di mana isi dari DS ini atau data segment ini dimanfaatkan pada alamat set. Kemudian ada SS atau stack segment, digunakan untuk menyimpan data dan alamat pada memori selama eksekusi itu berlangsung. Kemudian yang terakhir ada extra segment, yang merupakan segmen tambahan digunakan untuk menyimpan tambahan destinasi data. Kemudian menyinggung soal bahasa assembly, interrupt, dan input output pada judul modul, maka bahasa assembly dapat didefinisikan sebagai bahasa tingkat rendah yang dapat digunakan dalam perangkat keras seperti mikroprosesor dan mikrokontroller. Kemudian ada interrupt atau interupsi, itu dapat didefinisikan pula sebagai permintaan kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada input output, seperti yang kita tahu bahwa input adalah masukan kepada mikroprosesor untuk pengolahan data. Contohnya itu dari mouse, kemudian dari keyboard juga. Kemudian output itu sendiri merupakan keluaran atau hasil olahan data dari mikroprosesor. Contohnya yaitu tampilan pada layar monitor. Selanjutnya kita ke emulator 8086. Nah, selanjutnya kita lanjut ke program modul program 1. Selanjutnya kita lanjut ke program 1. Nah, di sini kita akan mencetak huruf A ke layar dengan menggunakan perintah yang ada di layar editor, di mana kita di sini menggunakan assembler.model_small yang merupakan assembler yang digunakan untuk program yang kurang dari 64 KB atau 64 kilobyte atau satu segmen. Kemudian .code juga merupakan assembly directive yang menunjukkan bahwa data yang ada di bawah .code tersebut merupakan data dari program. Kemudian ada ORG100H yang merupakan assembler juga yang menetapkan atau mendaftarkan alamat program. Kemudian di sini kita menggunakan perintah move dan in. Ada move AH02H di mana merupakan nilai service untuk mencetak karakter. Nah, cetak karakter apa dan bagaimana, yaitu ada di bawahnya, yaitu ada move DL petik 1A. Nah, maksudnya apa? Ketika kita menggunakan DL petik 1A, maka yang hanya akan tampil pada layar monitor nanti yaitu hanya ada satu string. Nah, ketika yang ditampilkan hanya satu string saja, maka yang perlu kita fokuskan di sini selain daripada perintah move dan in itu sendiri, yaitu menggunakan satu petik saja begitu. Kemudian DL-nya ini sendiri merupakan dari karakter ASCII. Kemudian di bawahnya ada in21H yang digunakan untuk mencetak karakter dan diakhiri program tersebut dengan perintah in20H. Apabila kita emulate, maka hasilnya seperti ini.
Apabila kita menggunakan tambahan, maka tidak akan bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke program yang kedua. Nah, kita lanjut ke program 2, yaitu kita akan mencetak karakter beserta atributnya, yaitu berupa warna pada background dan tulisan. Di sini kita masih menggunakan assembler yang sama, yaitu model small, .code, dan org100h. Yang berbeda yaitu pada outputannya. Maka kita menggunakan perintah pun yang berbeda pula. Di sini menggunakan move AH09H sebagai nilai service untuk mencetak karakter, dan karakternya seperti apa yaitu ada di bawahnya, yaitu move AL petik 1A. Artinya karakter A yang akan ditampilkan nanti pada layar monitor dan dilakukan perulangan sebanyak 3 kali oleh move CX03H. Kemudian move BH00H sebagai nomor halaman layar. Di bawahnya lagi ada move BL93H. Baik. Kita lanjut ke program 2, yaitu kita akan mencetak karakter beserta atribut, yaitu berupa warna pada background dan tulisannya. Di sini kita masih menggunakan assembler yang sama, yaitu .model small, .code, dan arg100h. Dan yang berbeda yaitu outputannya. Oleh karenanya perintah yang digunakan pun juga berbeda. Di sini kita menggunakan move AH09H sebagai nilai service untuk mencetak karakter seperti apa yaitu ada di bawahnya, yaitu move AL petik 1A. Artinya karakter A inilah yang akan dicetak nanti pada layar monitor dan dilakukan perulangan sebanyak 3 kali oleh move CX03 nanti. Kemudian move BH00H sebagai nomor halaman layar. Di bawahnya lagi ada move BL93H. Nah, move BL93H inilah yang akan memberikan atribut pada outputan nanti, di mana pada digit pertama yaitu angka 9 memberikan warna pada background berupa warna biru tua, dan digit kedua yaitu angka 3 akan memberikan warna pada tulisan berwarna biru muda. Bermove CX03H akan memberikan perulangan sebanyak 3 kali, kemudian IN10H sebagai pelaksana program, dan diakhiri oleh IN20H. Nah, apabila kita 93H ganti menjadi 24, maka yang akan tampil adalah warna background warna hijau dan tulisan warna merah. Lebih seperti ini. Nah, untuk kode-kode tertentu bisa ditulis seperti ini. Untuk 0 itu warna hitam, kemudian 1 itu biru tua, 2 hijau, 3 biru langit, untuk 4 itu merah, 5-nya pink atau merah muda, kemudian 6 kuning, 7 putih, 8 abu-abu, 9 biru laut. Kurang lebih seperti ini. Kemudian apabila kita ganti move CX03H menjadi 04H misalnya, maka yang akan tampil pada layar monitor yaitu huruf A berupa 4 kali perulangannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke program 3. Program yang ketiga yaitu di sini kita diperintahkan untuk meminta, memasukkan, dan menampilkan masukan. Masih kurang lebih hampir sama dengan program sebelumnya. Di sini kita masih menggunakan assembler yang .model small, kemudian org100h, ada .data juga. Nah, program yang ada di bawah .data ini yaitu MSG1DB interior karakter lambang dolar, MSG2DB 1013 di karakter is lambang dolar merupakan data program. Kemudian di bawah .code merupakan instruksi dari program. Yang pertama ada move dx offset MSG1. Nah, offset di sini yaitu meminta alamat variabel MSG1 yaitu interior karakter. Kemudian move AH09H sebagai nilai service untuk mencetak karakternya dan akan dicetak oleh IN21H.
Nah, kemudian ada move AH 01H, juga sama nilai service untuk mencetak karakter, di mana 01 ini single step, artinya ketika kita menginputkan uh, berupa yang akan ditampilkan oleh nanti outputan, maka akan ditampilkan atau diolah datanya secara satu persatu. Kemudian in21H. In21H ini gunanya yaitu membaca atau memasukkan satu karakter yang tadi sudah diinputkan. Kemudian move BL-AL. Nah, inputan yang tadi sudah dimasukkan atau dibaca oleh in21H akan dipindahkan dari AL ke BL. Kemudian di bawahnya ada move DX, offset, MSG2. Offset di sini hampir sama seperti program di atasnya, yaitu meminta alamat variabel untuk MSG2, yaitu the character is. Kemudian ada move AH 09H. Ini masih sama, yaitu nilai service untuk mencetak karakter untuk MSG2. Kemudian in21H untuk menampilkan outputan. Kemudian di sini ada move DLBL. Nah, data yang ada di BL tadi yang sudah disimpan dari AL akan simpankan oleh ke data DL. Kemudian ada move AH 02H. Nah, di sini masih sama, yaitu nilai service untuk mencetak karakter. Kemudian ada in21H mencetak karakter atau mencetak outputan. Kemudian diakhiri program ini oleh perintah in20H. Nah, apabila kita emulate, hasilnya akan seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan satu buah karakter, misalnya 6. Nah, di sini karakter berupa 6 ini ditampilkan oleh in21H dan diolah datanya oleh move AH 01H kemudian ditampilkan. Nah, dari 6 yang sudah ditampilkan ini, kemudian dari data AL kemudian disimpan ke BL dan seterusnya sampai dengan ke MSG2DB. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tugas akhir. Nah, kemudian kita beranjak pada tugas akhir, di mana di tugas akhir ini kita akan menampilkan sebuah data berupa nama saya sendiri dan NIM saya, dan baris 1 merupakan nama dan baris 2 berupa NIM. Dan di sini kita akan beri background dan kita akan beri warna pada background dan warna pada tulisannya. Kemudian di tugas akhir ini merupakan kombinasi dari program-program sebelumnya. Nah, di sini kita masih menggunakan assembler yang sama, yaitu model small, org 100H dan data, di mana bagian ada di bawah data merupakan data dari program, yaitu ada MSG1DB, Nuriana lambang dolar, kemudian MSG2DB 2018-11-277 lambang dolar. Nah, DB di sini seperti yang sebelumnya, define bytes, yaitu mendefinisikan dari numerik ataupun teks. Kemudian di akhir string kita menggunakan lambang dolar. Kemudian di bawah .code merupakan instruksi dari adanya program tersebut. Yang pertama di sini ada move DX offset MSG1, di mana offset di sini atau meminta alamat variabel untuk MSG1 yaitu Irfan Nuriana. Kemudian move AH 09H di sini yaitu nilai service untuk mencetak karakternya. Kemudian ada move BL di sini move BL 94H. Move BL 94H di sini yaitu sebagai memberi atribut atau warna pada background dan tulisannya, yaitu di mana digit pertama yaitu memberikan warna pada background dan digit kedua yaitu memberi warna pada tulisan. 9 di sini merupakan kode dari warna biru tua dan 4 di sini merupakan kode warna merah. Merah. Kemudian move CX 10H yaitu melakukan perulangan karakter pada sebanyak 10. Kemudian in 10H yaitu sebagai pelaksana program. Kemudian in 21H akan dicetak karakternya. Move AH 02H yaitu nilai service untuk mencetak karakter. Kemudian di bawahnya move DL 0DH merupakan kode ASCII. Hal yang sama seperti 0H juga merupakan kode ASCII juga, di mana
kode ASCII di sini yaitu untuk 0DH sendiri merupakan grade atau mensejajarkan antara baris 1 dan baris 2. Sedangkan untuk 0AH sendiri yaitu new line atau membuat baris baru dari baris pertama yaitu baris 2. Nah, apabila kita hilangkan salah satunya, maka output yang akan tampil tidak akan tersusun atau tidak terstruktur. Nah, di sini maka ketika kita tidak menggunakan 0DH, yang terjadi adalah tidak sejajar ya antara baris 1 dan baris 2 gitu. Kemudian apabila kita hilangkan 0AH atau kita tidak gunakan 0AH, maka yang akan tampil yaitu outputan berupa, nah di sini data 1 dan data 2 saling tumpang tindih. Jadi yang akan tampil terakhir yaitu data 2 berupa 2018-11277. Data yang tampil data 1 data 2 saling tumpang tindih. Kemudian akan dicetak oleh in21H. Kemudian di bawahnya ada move dx offset MSQ2 sama seperti program di atasnya, yaitu offset di sini meminta alamat variabel untuk MSQ2 yaitu 2018-11277. Kemudian move AH09H yaitu nilai service atau mencetak karakternya. Kemudian move AL 00H sama juga merupakan kode ASCII di mana 00H ini merupakan 0 ya, 0. Jadi karakter yang akan tampil bersamaan dengan data kedua yaitu 2018-11277 adalah tidak ada karakter selain daripada data 2 ini. Maksudnya apa? Ketika kita misalnya kita beri 03H, maka yang akan tampil berupa ini simbol hati atau love. Kita buktikan ketika kita emulat atau kita running, maka yang akan tampil bersamaan dengan data 2 adalah simbol hati. Begitu. Kemudian apabila kita 02, maka yang akan tampil berupa lambang senyum hitam. Ini kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawahnya ada move BL94H, masih sama seperti program di atasnya, di mana move BL94H ini memberikan kode warna biru tua pada background dan merah pada tulisan. Kemudian ada move CF10H sebagai perulangan sebanyak 10 karakter, kemudian in10H sebagai pelaksana program dan dicetak oleh perintah in21H. Kemudian program ini diakhiri oleh perintah in20H. Gitu kurang lebih. Apabila kita menginginkan kode warna yang lain, maka kita bisa menggunakan kode warna lain, misalnya 90 atau 97, maka yang akan tampil tulisan warna putih untuk data yang kedua. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.